Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa pastinya di video-video ini kita akan ada pembahasan yang berbeda ya teman-teman. Nah, dan di samping aku tetap bersama suamiku Master Ong Tarot. Buat kalian juga yang masih support Serem Midnight, support terus ya teman-teman sampai nanti kita melonjak, menembus awan di ketinggian 30.000 subscriber gitu ya. Oke, nah buat kalian juga penasaran kan pastinya kita mau ada pembahasan apa, nggak usah lama-lama ya Pi ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, nah Papi gimana nih, kita hari ini mau ada pembahasan kayaknya tentang penarikan yang energi positif nih. Oh iya. Ini bukan dunia perdukunan. Terus? Ya, jadi ini dunia metafisika. Metafisika itu berbicara tentang energi, ya kan. Jadi kita mau bahas hari ini tentang orang sering mengatakan tentang uang bibit. Oh, apa itu uang bibit? Atau kalau orang bule itu sering bilangnya money attraction. Atau kadang suka dikaitkan dengan the law of attraction. Jadi semacam apa ya? Semacam kombinasi antara astrologi, numerologi, dan sugestilogi. Jadi, ya. Nah, ada orang kadang suka bilang uang bibit itu kayak pesugihan gitu Pak ya. Oh, aku kira uang bibit itu bisa ditanam, ada bibitnya nanti numbuh dari pohon uang. Pohon uang ada tuh ya, pohon uang ya. Iya, ada pohon uang. Nah, kalau di Feng Shui itu ada tuh dekorasi yang berupa pohon, kemudian ada uang-uang pohonnya. Nah, kadang juga ada orang kalau ngedekor angpau, iya itu benar. Nanti kita harus pilih dalamnya apa, pas dibuka zong. Tapi bukan itu. Ya. Jadi kita sebelum masuk ke pembahasan utama, sebenarnya saya mau jelasin dulu. Jadi di dunia ini ada yang apa istilahnya ya, hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan energi-energi. Jadi kayak misalnya kenapa angka kita cuma ada dari 0 sampai 9. Sebenarnya 0 tidak termasuk ya, jadi 1 sampai 9. Nah, kenapa juga misalnya kita punya tahun itu harinya ada 365 hari misalnya atau apa ya. Nah, itu memang orang bilangnya sesuai dengan peredaran matahari atau apa-apa bla 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 gitu ya. Tapi kenapa harus kayak gitu ya kan? Kenapa ada angka-angka tertentu gitu. Nah, itu yang ilmu numerologi itu adalah bahwa menyatakan bahwa ada angka-angka tertentu itu mempunyai power tertentu yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Contoh misalnya frekuensi. Ya, teknologi sekarang kan makin canggih nih. Ternyata setiap benda itu punya frekuensinya gitu, ya kan? Punya ada frekuensi getaran-getarannya gitu. Nah, kita mungkin melihat sesuatu benda itu dalam wujud misalnya kartu nih ya. Ini kan benda nih ya, kita melihatnya dalam wujud seperti ini. Tapi di alam semesta, di hukum alam semesta tidak melihat ini sebagai benda, tapi kayak energi. Ya, nah energi ini tentu aja dia punya frekuensi, kepadatan, punya satu getaran, ya kan, punya kedalaman itu kayak warnanya atau apanya gitu ya. Nah, jadi di alam semesta itu tidak melihat ini kartu, enggak. Misalnya alam semesta itu melihat pohon, bukan hanya pohon gitu, tapi pohon itu adalah energi, ya kan? Adalah energi getaran, warna, sinar gitu, ya yang dilihat. Nah, secara metafisika bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah getaran atau energi, termasuk kita manusia.
Iya. Ya, ruh kita sendiri itu punya frekuensinya. Jiwa kita sendiri itu punya frekuensinya. Nah, jadi semua orang punya frekuensi itu berbeda-beda. Misalnya ruhnya saya punya frekuensi, getarannya, kekuatan ruhnya, getarannya, frekuensi berapa, itu pasti berbeda sama Mami gitu. Oh iya. Ya karena itu kita tiap manusia itu unik, tidak ada yang sama. Kalau kita punya frekuensinya sama, berarti kita orang yang sama dong. Intinya kan gitu. Iya. Ya kan? Bisa jadi tabrakan gitu. Nggak mungkin. Jadi setiap orang tuh pasti punya frekuensi yang berbeda. Nah, getaran-getaran frekuensi yang berbeda inilah yang menentukan sebenarnya terbuat dari apa sih? Kenapa sih? Gitu loh. Kok bisa setiap orang tuh punya getaran yang berbeda? Ya kan? Karena memang sama kayak sebenarnya sidik jari kita ya. Kan? Beda-beda. Berapa miliar penduduk dunia ya? Anehnya nggak ada yang bisa sama gitu. Iya. Ya kan? Lucu kan? Padahal Nah, kayak kasarnya kemudian- ada orang kembar juga beda, beda. gitu ya. Kemudian retina mata kita. Nah, itu juga beda. Makanya sekarang kan teknologi ada yang buat mengenal, misalnya kalau kita handphone mesti pakai sidik jari, Iya. ada yang pakai retina. Yang Kalau retina kita sama, ya kan nggak bisa dong dipakai. Itu berarti bisa dibuka sama orang yang sama. Tapi ternyata memang berbeda. Itu hal simple, ya kan? Kita tidak bicara lagi hal yang lain. Misalnya tentang getaran-getaran dari tubuh kita, energi tubuh kita, dan sebagainya. Itu jauh banget gitu. Nah, uang bibit itu kayak misalnya di sini ada contoh ya. Nih, uang bibit ya. Nah, sejarahnya memang kelihatannya memang tidak terlalu diketahui juga kapan dimulainya. Tapi sebenarnya ini ada kaitannya dengan hukum numerologi, hukum angka-angka. Karena angka-angka itu mewakili frekuensi tertentu. Iya. Ya, jadi angka misalnya 7, ya kan? Itu punya frekuensinya sendiri. 8 ada frekuensinya sendiri, 9 ada frekuensinya sendiri. Ya, 4 ada frekuensinya sendiri. Nah, frekuensi ini bisa tercipta mungkin dari hasil apa istilahnya memang dari asal mulanya begitu gitu. Ya, makanya di Feng Shui juga misalnya ada orang-orang tertentu, misalnya kebudayaan tertentu yang menganggap angka 4 itu nggak bagus gitu misalnya. Mati Ya, kalau mati katanya. gitu ya, misalnya 4 itu misalnya dalam budaya-budaya tertentu gitu ya. Karena memang ada frekuensi-frekuensinya gitu. Ya kan, ada orang yang anggap tuh 13 tuh angka yang serem, ya kan, tragedi gitu. Ya kan? Karena memang ada frekuensi-frekuensinya. Nah, kita hidup di antara miliar-miliaran frekuensi yang bergentayangan di sekitar kita. Gelombang-gelombang. Gitu. Gelombang-gelombang. Nah, termasuk juga misalnya yang orang sebut dengan hantu lah, arwah lah, itu ada frekuensinya. Kalau kita bisa menyetel nih mata kita ke frekuensi mereka, ya kita bisa lihat mereka gitu intinya. Ya kan? Jadi anak-anak indigo, misalnya anak-anak orang yang bisa melihat frekuensi-frekuensi tertentu dalam wujud-wujud tertentu, ya karena mereka bisa menyetel frekuensinya sehingga sama gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak bisa, ya mungkin kita hanya merasakan saja gitu misalnya, tidak melihat secara wujudnya. Nah, makanya seperti kita gelombang radio lah, ya kan, kalau kita nggak pas frekuensinya nggak keluar suaranya, ya kan, bisik-bisik aja gitu kan. Nah, makanya setiap benda itu ada frekuensinya. Ya, itu sebagai identifikasi masing-masing. Nah, numerologi itu adalah frekuensi dan energi gitu. Ya, uang bibit ya sekarang kan banyak juga orang heboh katanya kalau kita punya uang bibit nih ya bisa kaya nih. Ya, bisa kaya raya katanya, ya. Nah, Contohnya tuh kayak gimana? Kalau nggak kerja ya miskin juga. Ya, terus Ya kan? disimpen aja uangnya. Ya kan? Sampai kita lihat pengen beli ini, enggak nih uang bibit. Akhirnya uangnya dibeli, dipakai. Jadi gini, uang bibit ini nggak tahu ya sejarahnya dari siapa, dari kapan, tapi memang ada kaitannya dengan numerologi. Karena namanya uang bibit adalah uang ganjil atau uang genap, ya. Bukan ganjil genap yang di Jakarta ya, bukan. Beda dong. Jadi uang ganjil itu maksudnya angka yang di sini nih ya. Ini kan ada angka nih kalau uang ya. Ada 3 huruf di depan, kemudian ada angka nih di belakangnya nih. Nah, kalau ganjil berarti semuanya ganjil dan 0 tidak dimasukin ya. Di genap maupun di ganjil. Karena 0 sebenarnya itu kosong gitu loh. Frekuensinya sebenarnya kosong. Jadi tidak dimasukkan di sini. Nah, uang ganjil adalah semuanya ganjil, nggak ada yang genap di sini. Jadi ya. angkanya semua ganjil, Ya, 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Nah, kemudian kalau genap, semuanya genap.
tanpa ada angka 0 ya. Jadi itu baru dinamakan jadi uang nggak bibit. ada 0. Nggak ada 0. 0 kan tapi katanya genap. genap. Iya. Tapi tidak ada angka 0-nya. Iya, iya. Jadi tetap genapnya Cuman genap mulai 2, dari 4, 6, 8 oke. gitu. Ya kan gitu kan. Nah, ini itu baru dikatakan sebagai uang bibit. Jadi uang bibit itu ada yang ganjil, ada yang genap. Ya. Katanya juga kalau ganjil itu cowok, genap itu cewek. Ya. Nah makanya biasanya dibikin sepasang nyarinya. Tapi yang paling susah itu, yang paling tinggi itu sebenarnya yang ganjil. Ya, yang ganjil yang paling susah. Itu istilah dari mana yang ganjil cowok, yang ganjil cewek Itu gitu? mungkin pemahaman orang-orang berikutnya ya. Jadi ya maklum aja kan di dunia metafisika banyak juga dukun-dukun yang mengait-ngaitkan sesuatu gitu kan supaya kelihatan menarik itu ada. Tapi kita tidak bicara tentang hal-hal yang ini ya. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan makhluk-makhluk gaib tertentu, enggak. Ini kaitannya sama frekuensi, energi metafisika. Jadi ini sebenarnya bukan tahayul. Kalau orang bisa neliti인, yang mungkin nanti akan ketemu kok. Oh iya ya ada getarannya gitu. Ya, jadi misalnya angka itu mewakili getaran kan frekuensi. Jadi kalau kita ngumpulin frekuensi tertentu itu menarik hal-hal tertentu. Iya. Nah, makanya orang selalu mengaitkan angka 13 itu dengan hal-hal yang negatif kan. Serem. Lihat aja gedung-gedung yang tinggi nggak ada tuh lantai 13. Iya ya, nggak ada ya. Atau misalnya lantai 4 nggak ada, dihilangin ya kan secara feng shui karena banyak orang jadi langsung percaya. dari 3 ke 5 gitu. 5, tapi sebenarnya 4 atau dia 3A, 3B. Oh iya ya. Gitu ya. Nah, jadi kenapa? Ya karena memang itu mewakili frekuensi tertentu. Angka 13 karena ada kaitan dengan banyak tragedi. Jadi mungkin orang wah ini punya energi negatif nih gitu. Ya pemahaman orang. Sehingga getaran-getaran itu tidak pakai. Nah, selain uang ganjil yang maksudnya angka ganjil dan angka genap, ada angka-angka tertentu yang mungkin ini sudah punya pengaruh dari pengaruh mungkin dari agama ya. Jadi misalnya angka 786 gitu ya. Itu ada genapnya. Iya, tapi itu dianggap spesial. Ya, 7, karena 8, 6. di dalam zikir tertentu ya. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan kebudayaan di Arab sana gitu ya. Mungkin bagi yang lebih paham itu ngerti, saya mungkin nggak jabarin sampai ke sana. Kalau panjang banget jatuhnya. Nah, 786 itu ada kaitannya dengan jumlah zikir. Ya. Jadi walaupun di situ ada genap dan ganjil, tapi angka 786 itu dianggap istimewa. Jadi kalau misalnya ini ada 786 saya belakangnya ya. Terus depannya ini udah nggak peduli yang depannya yang berapa gitu. Yang penting 786-nya. Endingnya gitu belakangnya. Endingnya udah nggak peduli. Nah, kalau misalnya yang ganjil 313 gitu. Nah, itu juga istimewa. Ya kan? Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang dianggap istimewa itu tergantung pemahaman orang tertentu gitu ya. Nah, intinya uang bibit ini adalah attunement atau pengaturan penyelarasan energi melalui uang. Jadi uang bibit ini bukan kita belanjain ya, bukan loh. Kalau belanja itu terbalik lagi gitu, bukan ya. Itu lain ya, itu uang balik namanya. Uang balik ya, pernah dengar? Ya ada lagi uang balik. Uang balik itu kita punya uangnya 100.000 nih. Kita belanjain nanti balik lagi ke kita yang masuk ke kantong kita lagi. Jadi kayak nggak kepake dong jadinya. Iya. Tapi pernah tuh kayaknya. Itu uang balik namanya. Pernah lihat, tapi kalau kayak gitu ada tuyul. Misalnya, ya itu kalau uang balik itu ada kaitannya dengan makhluk-makhluk tertentu, ya kan? Jadi itu sebenarnya permainan jin atau apa gitu ya. Jadi kita uang itu udah dipakai, kita belanja di warung 100.000, nanti dia udah taruh ke dalam berangkas, tahu balik lagi ke kantongnya kita ya. Siapa yang ngebawa itu ya? Makhluk halus itu. Tapi kalau uang bibit bukan itu ya. Jadi ini tidak ada kaitannya sama hal-hal yang gaib-gaib kayak gitu. Ini sebenarnya lebih kaitannya ke fisika sih sebenarnya, metafisika ya. Jadi ini bukan sesuatu yang ini. Nah, gimana caranya supaya uang bibit ini bisa menjadi trigger, pemancing, ibaratnya ya. Jadi kalau kita mau mancing nih, yang gemar-gemar mancing, kalau nggak ada umpannya kira-kira dapat nggak? Enggak. Iya kan? Maksudnya nggak ada umpan, cuma kailnya doang, ya ikannya nggak mau deket kan? Iya. Nah, uang bibit itu sebenarnya adalah umpan. Ibaratnya kayak ini, jadi manggil. Ibarat karena kita
ngumpulin misalnya sepasang ganjil dan genap, ini kan punya frekuensinya, ya. Nah, frekuensi ini memanggil frekuensi uang yang lainnya, gitu loh, ya. Jadi kayak hukum daya tarik menarik, ya, Kayak kayak magnet. magnet. Nah, di luar negeri sering disebut money magnet. Oh. Nah, iya. jadi uang penarik gitu, ya. Di luar negeri orang bule sebutnya money magnet. Kalau kita sedang bilangnya uang bibit. Oh. Ya, uang bibit. Ya, bibit tuh mungkin kayak pohon kalau ditanam tumbuh gitu Iya, ya. benar. Jadi kayak uang ini memanggil uang-uang yang lain, jadi banyak gitu. Nah, kalau ada orang percaya bahwa dengan menyimpan uang bibit, misalnya disimpan, kemudian itu bisa menarik uang-uang yang lain. Dan itu memang ya dibuktikan oleh sebagian orang yang percaya itu. Iya. Ya, mungkin ada orang yang kok kayaknya aku nggak berhasil tuh, ada nih gitu. Ya bisa jadi ada hal yang salah gitu loh dalam pemahaman atau di dalam pemakaiannya. Jadi uang kayak gini tuh bukan hanya cuma misalnya kita udah punya simpen nih, udah selesai, enggak. Ini ada ritualnya. Iya. Wah, pasti ada ritualnya, pasti ada sajen, ada ini, gitu kan. Wih, ini ada ini gitu kan. Nah, enggak. Ada pala kambing gitu. Jadi ritualnya, kita jangan negatif ya. Kadang-kadang kalau pikir kata ritual itu kan udah negatif, anggapnya. Ya kita sholat, kita Bahasa sembahyang ininya tuh juga kayak ritual, gitu kan. ada amalannya Ya, kan? gitu loh, kayak ngezikirin apa yang ibaratnya doa-doa yang untuk pemberian rezeki gitu loh. Iya, jadi setelah kita udah punya ini harus didoakan. Iya. Harus diaktifkan. Ya, login. Sign out ya, kalau bahasa gamenya gitu loh. Harus ada ininya. Kalau nggak ada ya, ibarat kayak gini lah. Kita punya benda, ya. Terus ini ada jalan tol nih, jalan tol ya. Jalan tol, misalnya kita ada mobil, ada jalan tol. Kita mau masuk ke jalan tol harus bayar kan, harus ada pintu gerbang kita masuk. Nah, uang bibit ini juga sama. Kalau cuma hanya uang begini aja, kita nggak masukin ke dalam jalurnya, kayak jalur ininya, jalur uangnya. Ya nggak jalan gitu loh. Nah, cara memasukkannya itu gimana? Ya dengan ritual-ritual tertentu, tentu saja banyak caranya. Tergantung kepercayaan masing-masing. Ya, kalau orang bule, jadi ada caranya sendiri. Ya, dengan doa-doa dia sendiri. Ya, bagi orang Islam, ya ada zikir-zikir tersendiri. Iya, jadi ya, dizikirin gitu. Ada juga yang menggunakan raja. Jadi uangnya diraja dulu, ya. Raja, ya biasanya dipakai itu seringnya tuh Raja Nabi Sulaiman, raja-raja yang lain gitu ya. Ditulislah istilahnya gitu, di sini pakai minyak jafaron segala macam. Nah, ini mungkin jadi ini memang sugesti lagi nih masuk di sini nih. Supaya kesannya wih, ini nggak main-main nih kan gitu. Ya karena gini, manusia itu jangan kita kira sugesti itu nggak bagus. Justru hidup kita harus disugesti. Ya kan? Kalau misalnya sugesti itu memancing alam bawah sadar kita gitu, supaya kita itu kayak kekuatan aslinya kita tuh muncul gitu. Ya, contoh misalnya ya, banyak orang sebenarnya dia ke dokter, dia udah sembuh sebelum ketemu dokter. Apalagi kalau dokternya dia percaya gitu. Ya, jadi dia belum ketemu itu aja, kok aku udah enakan ya gitu kan. Nggak jadilah ke dokter lah. Kan banyak kayak gitu ya. Aku sering kayak gitu. Lagi sakit tapi mau ngecek ke puskes atau ke dokter, enggak, udah enak badannya. Nah, itu. Jadi itu seperti itu. Jadi manusia tuh memang badan kita ini unik. Ingat loh ya, badan kita ini terdiri dari miliar-miliar organisme. Organisme itu maksudnya makhluk hidup. Iya, di dalam badan kita. Iya, coba lihat di dalam kulit kita nih, banyak loh. Ngeri kita lihat ya. Jadi kita sini sebenarnya ya, manusia itu, tubuh kita ini, itu dihidupkan oleh miliar-miliar, mungkin di jutaan miliar tak terhitung gitu jumlahnya, untuk supaya kita terbentuk kayak gini. Iya, gitu. Bayangin dalam sel darah kita aja berapa banyak tuh makhluk hidupnya. Itu hidup loh. Kalau mereka nggak hidup, mereka bisa angkat-angkat ini segala macam, ngatur ini kan. Aku ngelihat ada yang bawa kayak tukang ojek gitu bahasanya ya. Dia tuh bawa beban dipikul. Terus kan? aku pernah ngecek juga telapak tangan aja pakai mikroskop itu. Aku bilang, ini apaan Pak? Kok kayak uget-ugetan igel? Iya, makanya. Jadi manusia itu ya, kita itu organisme, kita itu makhluk hidup yang hidup dari dukungan
miliar-miliar makhluk hidup lainnya. Dalam darah kita, di dalam tulang kita, ya, di dalam perut kita, apalagi nggak usah ngomong. Misalnya di lambung kita itu bakteri banyak banget, amoeba banyak. Kalau misalnya dibesarkan di zoom, kita Serem ya. seram sendiri ini kayak alien gitu, atau ya kan, kayak di film-film Iya. itu gitu loh. Sejak kapan kamu tinggal di dalam Iya. badan aku? Jangan di kayak sini, gitu. pergi sana. Besoknya Nah, kitanya. Jadi jantung kita sendiri itu punya getaran, punya frekuensinya. Semua badan kita ini punya frekuensi karena badan kita ini makhluk hidup. Iya. Ya, jadi ada frekuensinya. Oleh karena itu manusia itu ada sugesti itu memancing supaya sistem-sistem dalam tubuh kita itu bekerja. Ya, contoh misalnya di perguruan karate atau perguruan silat lah banyak kan ya. Kenapa mereka ada ujian mematahkan bata, balok? Oh iya. Ya kan? Bukan buat pamer sebenarnya. Itu membentuk sugesti. Misalnya aku nih, bata terus kok pecah. Begitu pecah apa yang terjadi? Ada nggak rasa percaya diri? Ya kan? Pasti, aku nih hebat nih, kuat nih. Nah itu, karena kita merasa diri kita kuat, hebat, itu masuk programnya, ping, ke alam bawah sadar kita. Alam sadar kita, iya kamu kuat. Terus semua sel-sel kulit ini bilang, kita kuat, kita kuat, kita kuat. Wah, kebal. Dibacok kamu pan, misalnya gitu. Itu beneran, memang badan kita bisa begitu, gitu. Nah, makanya sistem ini sebenarnya sama kayak di uang ya. Jadi, di uang juga demikian. Di uang bibit ini. Jadi, ini adalah normologi, metafisika, sugestilogi, semuanya di sini. Dan ditambah lagi misalnya oleh para spiritualis, tambah lagi dengan keyakinan, dengan doa tertentu. Iya, penarikan energi juga. Gitu kan. Makanya di Islam juga kan zikir itu ada hitungannya, kan tidak sembarangan. Ya kan ada zikir misalnya Al-Fatihah sekian kali itu untuk apa, sekian kali untuk apa. Nah itu kenapa sih kok angka itu gitu loh? Itu ada penjelasannya ya, nanti yang ahlinya jelasin lah. Itu ada penjelasannya. Nanti saya takut salah kalau jelasin. Jadi intinya adalah bahwa uang bibit itu adalah pengaturan frekuensi. Nah setelah kita punya uang ini, kemudian ini di login dulu ya. Loginnya dengan cara apa tadi? Dengan cara didoain, dengan cara dizikirin, dengan cara dilituarin, dengan cara diraja, ya. Karena kadang-kadang orang tuh lebih percaya misalnya kalau diraja tuh kan, ini bener nih gitu kan. Itu kan kembali ke sugesti masing-masing. Nah, setelah itu baru disimpan. Nah, itulah baru punya fungsinya. Setelah itu harus kerja juga. Ya, jangan kemudian, udah simpan uang bibit banyak nih. Iya, udah santai aja di rumah. Ya nggak jadi gitu. Iya. Ya kan? Ntar habis sendiri uangnya. Ya, tetap harus ikhtiar. Ya. Tapi beda. Karena kita sudah itu tadi, udah login. Alam bawah sadar kita sudah terbentuk. Bahwa saya harus bisa berhasil. Bahwa saya bisa menarik banyak kekayaan atau uang ke dalam kehidupan saya, maka kita udah masuk ke dalam jalur energinya gitu. Nah, di jalur energinya ini ya ibarat kayak jalan tol lah. Yo banyak mobil-mobil nih ya. Itulah jalur uangnya nih. Nanti ada yang mampir nyangkut, akhirnya orang itu berhasil gitu. Tinggal kitanya aja kerja gitu. Nah, kalau ada orang bilang, uang bibit bohong lah, buktinya aku punya tapi nggak berhasil. Ya karena kamu belum mungkin tidak benar caranya kayak gitu. gini berarti dia tuh lebih mengandalkan ke uangnya. Jadi kayak dia ngerasa aku udah punya uang bibit. Ya udah, dia cuman menunggu tapi dia nggak ada usaha buat ya kerja juga nih. Iya, harus ada actionnya juga gitu, ada actionnya gitu, apapun lah itu intinya. Jadi itu akan mendukung intinya sih seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah alat syariat gitu ya, asalnya semacam sugesti untuk kitanya. Kayak ibarat kayak misalnya orang kalau kita kemana-mana ya, kalau misalnya kita nggak punya ATM rasanya gimana nih ya kan gitu kan. Nggak punya HP rasanya kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, kalau punya HP, punya ATM, ATM isinya banyak kan gitu kan. Itu seperti itu sebenarnya. Jadi lebih kepada semacam istilahnya itu trigger manifestasi dari satu impian, cita-cita, keinginan. Ya, jadi uang bibit itu seperti itu. Nah, kata pesugihan pun juga, kalau orang bilang pesugihan, ya kata sugi itu kan dalam bahasa Jawa artinya kaya.
Buat sugihan artinya saya mau jadi kaya. Ya nggak ada salahnya memang semua orang mau jadi kaya. Jadi jangan munafik lah ya istilahnya gitu ya. Kalau ada yang orang nggak mau jadi kaya ya nanti kalau miskin marah-marah, ngeluh gitu kan. Ya kan, gitu kan. Jadi kita manusia itu jangan munafik. Hidup di dunia ini kita butuh materi. Ya kan? Kita butuh kehidupan. Jadi jangan kita juga jadi orang yang munafik misalnya, enggak lah ngapain sampai segitunya cari duit. Padahal dalam hatinya, itu namanya munafik gitu. Jadi apa adanya aja, memang kita butuh materi buat makan, buat hidup. Bahkan kita mau jalankan keimanan kita aja, misalnya butuh materi kan? Ya nggak? Misalnya kita mau kemana, misalnya pakai baju buat sholat, buat apa, bisa beli kan? Itu kan materi. Tetap semua butuh gitu loh. Jadi kalau kita munafik bahwa kita nggak butuh, kita butuh akhirat aja. Ya enggak gitu juga ya. Ya saya kira dunia dan akhirat itu kan seiring sejalan, ya kan? Ya kalau dia butuhnya akhirat, berarti nggak usah lama-lama di dunia. Begitu keluar langsung dipanggil lagi. Ya kan kalau begitu keluar dia sampai dia gede kan butuh popok, butuh promina, butuh itu, ya kan? Biar gak ada dosanya juga kalau langsung dipanggil. Iya, jadi baru gitu. Ya, pelanggaran dia. Iya, ya kita kan maksudnya gitu. Kadang orang ada yang ada orang yang terlalu munafik gitu. Jadi ngomong di mulutnya beda dengan di hatinya ya. Karena hati manusia itu, kebutuhan manusia itu pada hakikatnya semuanya itu sama ya. Kita pasti semua orang tuh pengen hidupnya materi mulus, baik ya. Kayak gitu. Punya kebahagiaan tersendiri. Karena kita punya materi banyak juga kita bisa beribadah lebih banyak. Ya, contoh kita bisa nolong orang, bisa bantu orang lain lebih banyak kan bisa. Ya, bisa kita bangun masjid, bisa bangun wiara, bisa ini segala macam. Ya, kalau kita punya uang banyak gitu kan, bisa kan banyak. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan kalau kamu punya uang yang banyak gitu. Dibanding misalnya kamu merasa bahwa saya nggak butuh dunia, saya butuh akhirat doang, terus miskin papa, ya, terus jadi manusia apa gunanya gitu loh, ya kan? Karena dalam agama pun manusia yang paling berguna itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat buat orang lain, kan itu kan? Manfaat orang lain tuh tidak hanya orang di luar, keluarga sendiri gitu. Misalnya gitu kan, itu juga bermanfaat gitu loh. Kalau misalnya sukses dan sebagainya. Jadi ya jangan inilah istilahnya. Aku paling kesel tuh kalau ada orang yang klien gitu, ada yang merasa, Pak saya kayaknya nggak terlalu gitu. Munafik banget gitu loh. Sok kayak kelihatan kayak suci gitu loh. Ya nggak begitulah gitulah ya, jadi apa adanya aja ya kan. Saya yakin juga Tuhan itu maha mengetahui hati setiap manusia. Jangan kita misalnya ada orang bilang ini orang yang kayaknya ngejar dunia terus ya habis kan kita hidup ya, dia ngejar dunia atas izin Tuhan juga dia bisa mendapatkan dunia kan. Ya kan. Berarti kan katanya rezeki itu datang dari Tuhan, dari Allah. Dia mengejar dunia dan kemudian dia dapat rezeki yang banyak. Berarti kan atas seizin Allah. Allah mengetahui hatinya yang sesungguhnya. Kita manusia cuma melihat kulitnya doang aja gitu. Ini orang kok kayaknya nyari duit, kayak nggak mau ibadah segala macam. Ya nggak juga, ada orang ibadah tuh tapi nggak peduli segala hal gitu loh kan. Itu juga nggak benar gitu loh. Jadi hidup tuh harus seimbang aja lah. Apa adanya seimbang gitu. Itu udah paling penting lah istilahnya gitu. Gimana nih Mami? Jadi uang bibit, jadi udah penjelasan, sudah ini ya. Iya, berarti ya memang uang bibit ini cuma baru ada 2 lembar nih. Ya seperti penarikan energi lah, kayak kasarnya kita itu harus kayak percaya sama diri kita bahwa kita bisa menarik sesuatu yang positif. Kayak contoh, aku sering banget dikatain orang, halu lu nggak bakal bisa kayak begitu. Ya itu ya emang aku halu gitu loh. Dan sampai akhirnya kehaluan aku menjadi kenyataan. Dan semua adalah halu gitu loh. Ya kan, nggak ada masalah seperti itu. Dan pokoknya selama 24 tahun itu kan termasuk lama ya. Iya, kan gitu. itu kan semua kan satu proses gitu kan. Kita nggak tahu proses itu datang dari mana, tapi manusia itu harus punya keyakinan bahwa apa yang kita maukan tuh suatu saat pasti terwujud. Iya, ya betul. Kan? Ya kamu pengen kaya nih, yang nonton nih pengen kaya nih. Bisa kaya nggak? Bisa. Tapi ada prosesnya, ada waktunya, ada caranya, ada ikhtiarnya, ada doanya,
ada kesungguhan hatinya, ketulusan hatinya. Itu semua harus combine semua. Ya, jadi nggak ada istilahnya orang, oh walaupun misalnya udah punya uang bibit, terus kalau dia nggak mau ikhtiar, nggak kerja, cuma apa istilahnya duduk aja nggak ngapa-ngapain, yang nggak datang gitu loh, ya kan? Itu. Jadi lewat mana datangnya gitu. Jadi semua itu harus ada persyaratannya gitu. Ya kan? Kalau kita mau dapat angka 2 ya 1 ya ditambah 1 ya jadi 2 gitu ya kan? Kok kayak yang itu ya? 1 tambah 1 Nah, gitu kan. Jadi sama gitu. Jadi kalau kita ibaratnya hukum di alam semesta ini kan ada hukum sebab dan akibat. Kalau kita mau dapatkan akibat yang bagus, kita harus bikin sebab-sebab yang baik. Iya. Ya kan? Kalau kita mau makan mangga, ya kita tanam pohon mangga, jangan tanam pohon duren. Ya. Salah gitu loh. Salah server Gitu ya. Jadi gitu aja sih lah intinya lah. Cukup kali ya. Iya, udah cukup. Iya. Untuk pembahasan uang bibit ya, pastinya paham dong gitu. Iya. Siapa tahu orang yang habis nonton video ini langsung coba cari oh ada nih. Iya. Ya. Nggak gampang loh ini loh. Terus Jadi, langsung begitu dapet atas izin Allah ya, aku simpan uang ini tiap sholat, tiap apa dijikirin sesuai kepercayaannya ya Pi ya. Iya. Gitu. Kita nggak memaksa, tapi kita memberi yang positif aja ke kalian semua supaya ya hidupnya dinaungi yang positif juga, nggak ada yang negatif gitu. Jadi sudah cukup pembahasan gitu di video kali ini. Nah, buat kalian yang udah nonton, tetap support ya channel Serem Midnight dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di video berikutnya.